Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini merupakan perjalanan saya saat menuju ke Bandara YIA Kulon Progo, Yogyakarta. Setelah hampir 1,5 jam dari Gunung Kidul, saya sampai di jalan utama Bandara YIA Kulon Progo. Semenjak dibangunnya Bandara YIA ini, makin banyak hotel-hotel berbintang dibangun juga. Mengingat jarak Bandara YIA dengan pusat kota Yogyakarta cukup jauh. Namun sebenarnya banyak alternatif transportasi yang sudah disediakan, termasuk kereta api bandara yang hanya butuh waktu kurang lebih 30 menit untuk bisa sampai ke pusat kota Yogyakarta. Dan juga ada transportasi lain seperti bis dan kendaraan dari penyedia lain. Di Bandara YIA juga sudah tersedia tempat parkir untuk mobil dan sepeda motor, dan juga bisa untuk menginap. Terakhir saya ke bandara, tarifnya 30.000 per 24 jam untuk kendaraan sepeda motor dan 60.000 untuk mobil roda 4. Saat ini kebetulan saya menggunakan sepeda motor. Nah, bagaimana kita masuk hingga parkir di Bandara YIA sampai masuk ke ruang tunggu hingga naik ke pesawat akan kita saksikan di video ini. Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Halo teman-teman sekalian, hari ini saya akan melakukan perjalanan. Saat ini saya berada di jalan menuju ke Bandara YIA Kulon Progo, di mana Bandara YIA Kulon Progo ini menjadi bandara internasional Yogyakarta yang sebelumnya kita menggunakan Bandara Adi Sucipto ya. Nah teman-teman sekalian, hanya saja di Bandara YIA ini karena berada di paling barat Yogyakarta, ini kalau dari kota cukup jauh ya, jadi ditempuh hampir sekitar 1,5 jam ya dari kota Yogyakarta. Nah kali ini tadi pagi saya dari Gunung Kidul ya, ini menuju ke Bandara YIA ini cukup jauh juga ya, hampir ini saya menggunakan kendaraan bermotor roda 2, ini sekitar 1,5 jam juga ya, hampir 1,5 jam lebih ya. Tadi saya melewati Imogiri ya, kemudian melewati Palbapang ya, dan juga saya melewati juga jembatan Serandaan ya, jembatan Serandaan yang besok akan dibuat lagi di dekat dengan pantai selatan ya teman-teman. Nah teman-teman sekalian, kita nanti akan masuk bandara dan kita coba nanti karena menggunakan sepeda motor bagaimana masuk parkir sepeda motor di Bandara YIA. Nanti sekalian saya akan coba videokan ketika saya masuk Bandara YIA ya, dengan menggunakan sepeda motor, nanti lewatnya mana saja. Dan teman-teman sekalian, di Kulon Progo ini dengan adanya Bandara YIA ini banyak sekali hotel-hotel berbintang yang dibangun di sini ya, karena memang untuk mendukung ya teman-teman sekalian, karena terlalu jauh dari kota Yogyakarta. Tentunya saudara-saudara kita yang berkunjung ke Yogyakarta melalui Bandara YIA Kulon Progo ini tentunya lebih santai lagi kalau dari turun bandara itu menginap sebentar di Kulon Progo. Kemudian di Kulon Progo sendiri nanti juga bisa, sebenarnya bisa ke objek-objek wisata dahulu ya sebelum ke kota Yogyakarta, ataupun juga ke Gunung Kidul ya, atau Sleman atau yang lainnya ya teman-teman sekalian.
Ini jalan yang menuju ke bandara ini cukup lebar sekali ya. Kalau hari-hari biasa seperti ini tidak terlalu padat sekali ya, jadi aman ya, masih aman. Ini sekira pukul 7.45 ya, sekitar 8:04 ini saya melewati jalur jalan Wates ya ini ya. Wates mana? Wates Kebumen ya. Jadi jalur menuju ke Bandara Ria Kulon Progo. Nah teman-teman sekalian, di depan ini sudah kelihatan ya hotel berbintang, Hotel Ibis di sebelah kiri saya. Nah, jadi hotel berbintang ini sudah ada di sini ya teman-teman, Hotel Ibis. Dan ada lagi sebelah barat itu juga ada ya teman-teman. Coba kita tengok, saya juga nggak hafal soalnya. Nah ini teman-teman yang kiri ya. Nah ini cukup besar hotelnya. Sebelahnya itu apa itu? Sudah jadi belum ya? Itu juga hotel, kayaknya Swiss Bell Hotel ya, tapi belum operasi sepertinya ya. Beratnya Swiss Bell Hotel. Kemudian di kanan itu Grand Davam ya, ada 3 berarti. Ada 3 di sini teman-teman. Dan ini SPBU Pertamina juga dekat dengan sini ya, di dekat sini. Ini banyak kendaraan taksi yang sudah beroperasi di sini ya teman-teman. Nah kita akan masuk ke kiri teman-teman, ke Bandara Ria Kulon Progo. Ini yang Grand Davam ini pas persis di ini teman-teman, di depannya ya, depan pintu masuk teman-teman ya, Grand Davam. Ini kita akan masuk ke Bandara Ria Kulon Progo teman-teman. Nah kita sudah sampai di Bandara Ria. Kita akan mencoba masuk karena saya menggunakan kendaraan bermotor ya. Kita akan menggunakan jalur motor. Ketika masuk teman-teman ya, ini gunakan lajur kiri. Kalau mobil lurus sana ya teman-teman, ini karena motor kita belok ke kiri ya. Selamat datang. Silakan tekan tombol terima kasih. Nah, tombol hijau ya teman-teman ya. Nah kita ikuti, ini di depan ini sebenarnya ada ini teman-teman, ada tanda ya, jadi tanda bulatan sepeda motor ya, tanda bulatan sepeda motor. Ini kita simpan ya teman-teman, nanti hilang nggak bisa ngambil saya. Saya simpan dulu. Nah kalau mobil di sebelah kanan ya, saya ambil kiri ya teman-teman untuk motor. Kalau mobil di kanan, motornya kiri, masuk sini, kiri sini teman-teman. Turun dulu ya, kita turun dulu. Sebenarnya kalau sudah terbiasa nggak terlalu jauh ya teman-teman untuk parkir sepeda motornya ini. Kalau pas baru awal-awal itu mungkin masih bingung ya, tapi karena sudah terbiasa gitu ya, nanti kita akan terbiasa juga ya. Nah ini tetap mengikuti sesuai jalur atau lajurnya ya, yang ini ya, yang diapit garis kuning ya, yang diapit garis kuning ini yang kita ikuti. Nah setelah sampai di depan ini ya teman-teman, nanti kita akan
berbelok ke kiri ya, bukan ke turun ya teman-teman. Jadi nanti perhatikan di sini ya teman-teman. Jadi kalau ke sana itu, di sana ada kantor AP ya, kantor-kantor. Kalau yang ke kiri nanti parkir sepeda motor, parkir mobil ya. Nah, jadi kita yang ke kiri yang sampai sini, yang bikin bingung orang itu di sini teman-teman. Jadi yang bikin bingung orang itu di sini, biasanya langsung keliru ke bawah ya teman-teman. Jangan salah. Jadi saya tadi sempat berhenti biar teman-teman juga memperhatikan yang perlu diperhatikan yang itu teman-teman. Nah, di depan kiri ini juga bisa untuk parkir juga ya teman-teman. Karena saya akan parkir menginap, maka saya akan masuk ke sini teman-teman ya. Jadi parkir menginap, saya akan masuk ke sini. Motornya sebelah kiri. Nah, biar agak dekat dengan pintu masuk, saya agak cari yang paling barat teman-teman ya. Jadi cari yang agak ke barat, yang dekat-dekat saja ini karena masih slow ya teman-teman. Cari yang kira-kira ada, kalau enggak saya muter lagi. Kita cari parkir kosong yang deket ya, ternyata nggak ada nih, jauh semua teman-teman. Akhirnya dapat di sini teman-teman. Oke, nanti kita tandai ya teman-teman. Nah, kita tandai itu J25 ya. Oke teman-teman, setelah dari parkiran kita tadi sudah menandai di tiang J25 ya teman-teman. Nah, kita sekarang akan menaiki tangga ini ya. Nanti kita 2 kali naik tangga eskalator ini ya. Kebetulan hari ini sangat sepi sekali ya, tidak ada barengannya. Oh iya teman-teman, di depan itu ada minuman ya teman-teman. Bisa membeli dengan lembaran kertas ya. Nanti ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 15.000. Teman-teman bisa membeli secara otomatis ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di parkiran mobil ya teman-teman. Jadi di sini bisa digunakan untuk parkiran mobil. Teman-teman bisa melihat ke kiri dan ke kanan, sudah ada juga tandanya. Jadi bisa untuk digunakan untuk mengingat-ingat ya teman. Kode-kode di tiang-tiangnya ya, itu ada E19, ada E18, C19. Nanti teman-teman tinggal mengingat-ingat saja di mana tempat parkirnya ya. Nah, di depan sana kita langsung menuju ke pintu masuknya ya, yang dari parkiran ya ini teman-teman. Nah, karena khas Yogyakarta itu adalah Malioboro, maka ikon pertama yang kita jumpai di Bandara Iya ini adalah Tugu Malioboro. Nah, kita akan masuk ke dalam ya teman-teman. Pintunya ini otomatis ya teman-teman, jangan khawatir ya. Nah, di depan ini teman-teman sudah akan disuguhkan kios-kios ya teman-teman. Sebelum masuk kita juga bisa mengecek jadwal penerbangan melalui papan digital ya, yang bisa kita lihat di depan ini. Nah, saat berjalan di dalam kita bisa melihat-lihat kiri kanan teman-teman. Kita bisa melihat hasil-hasil kerajinan di Yogyakarta, dan biasanya ada kontak personnya. Jadi di setiap display barang itu biasanya ada kontak personnya untuk teman-teman bisa menghubungi penyedianya.
Nah, jangan lupa di sini juga ada icon yang selalu diingat-ingat teman-teman, yaitu Tugu Golong Gilig ya. Dan inilah ikonnya juga dipasang di Bandara Ya Kulon Progo teman-teman, yang bersebelahan dengan untuk pembelian tiket kereta api ya, untuk masuk ke stasiun kereta apinya. Dan lampu-lampu dan juga kios-kiosnya ini juga mirip menyerupai zaman Malioboro ketika masih ada pedagang kaki lima di sepanjang jalan Malioboro ya. Nah, di sini diabadikan ketika kita memasuki Ya Kulon Progo ya, kita bisa melihat kiri kanannya banyak kios-kios juga yang jualan batik ya, ada juga makanan, dan juga saya lihat ada juga tempat untuk bermain anak-anak ya, seperti patung atau robot dinosaurus yang bisa dinaiki ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli untuk oleh-oleh juga bisa membeli di sini juga, misalnya tidak sempat ketika jalan-jalan ke Malioboro. Nah teman-teman, untuk memasuki Ya Kulon Progo ini sudah ada petunjuknya ya, sebenarnya kita tinggal mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada. Jangan lupa teman-teman ya, kalau yang ingin menjalankan ibadah sholat itu sebenarnya tadi teman-teman bisa turun ke bawah untuk menuju ke salah satu masjid di Bandara Ya yang juga dibangun ya. Di sini juga ada Masjid Al-Akbar ya yang dibangun di Bandara Ya, cukup megah juga ya, kita lihat dari atas. Dan di depan ini biasanya juga digunakan untuk pentas anak-anak ya teman-teman. Jadi ada tarian-tarian untuk menyambut tamu ya. Di sini juga sering digunakan untuk pentas ya, pentas di lokal gitu ya. Mereka menari dengan musik tradisional Yogyakarta tentunya, dan juga tari-tarian khas Yogyakarta. Nah, untuk menuju pintu masuk di ruang check-in kita masih harus naik lagi nanti teman-teman. Kita naik satu lantai lagi untuk menuju ke ruang check-in. Di depan sana sudah ada petunjuknya, kita masih lurus ke depan ya teman-teman. Dan saya kira perjalanan dari parkiran tadi hingga check-in ini mungkin sekitar 5-10 menit ya, kalau kita jalannya santai ya teman-teman. Nah, kita akan menuju ke arah kiri, kita melihat eskalatornya, kita naik eskalator satu kali ya teman-teman. Nah, di bagian bawah ini kita juga melihat teman-teman, ketika kita datang ini kan kita mau berangkat ya. Ketika kita datang, teman-teman akan keluar dari pintu di depan sana, kemudian teman-teman bisa duduk-duduk di bawah itu ya. Nah, itu representatif dari Taman Sari ya. Jadi Yogyakarta itu ada Taman Sari, dan di bawah itu ada air juga ya, air, kemudian gerbang-gerbang yang juga mengangkat dari khas Yogyakarta. Setelah kita menaiki satu tangga ini, kita nanti akan masuk untuk check-in ya teman-teman. Pada saat check-in teman-teman coba nanti diperhatikan ya, nanti di gate berapa nanti masuknya, kemudian juga jangan lupa jam berapa untuk mulai boardingnya. Jadi untuk bisa mengira-ira, teman-teman harus menunggu di ruang tunggunya. Nah, di sini cukup megah sekali ya teman-teman tampilan di depan ini ya. Di bagian atas kita bisa melihat langit langsung ya. Karena di bagian atas itu merupakan kaca ya, kaca transparan. Nah, kita sudah sampai di ruangan untuk check-in ya teman-teman. Biasanya check-in kita bisa juga melalui kios ya teman-teman, tapi karena saya check-innya sudah terlalu dekat, maka saya akan menuju ke counternya langsung untuk check-in pesawatnya. Kebetulan saat ini saya mau ke Lombok ya teman-teman, dan kebetulan pesawat saya ini transit ke Denpasar. Jadi kita nanti naik pesawat 2 kali, dari Yogyakarta ke Denpasar, kemudian nanti dari Denpasar ke Lombok
menggunakan pesawat baling-baling teman-teman. Nah, di depan ini kita antri untuk check-in dan juga bagasi jika kita ada. Kebetulan hari ini saya tidak membawa banyak barang dan akhirnya saya juga cuma check-in saja teman-teman. Setelah selesai check-in teman-teman, kita menuju ke ruang tunggu ya teman-teman. Nah, di sini sudah mulai di-scan ya teman-teman, sehingga saya saat masuk di sini kamera saya tutup dulu karena akan diperiksa barang-barangnya ya teman-teman. Nah, setelah masuk diperiksa barang-barangnya, kita akan juga bisa berjalan-jalan di dalam teman-teman menuju ke ruang tunggu. Nanti di gate atau pintu berapa kita akan mulai berangkat. Di sini teman-teman bisa mampir juga ya ke warung-warung atau ke warung-warung, bukan warung ya teman-teman, kios-kios untuk bisa makan ataupun juga minum atau mungkin minum-minuman kopi gitu ya. Dan juga di sini juga ada souvenir-souvenir yang bisa dibeli ya. Tapi kalau sekelas saya kayaknya nggak beli di sini deh. Nah, kita sudah sampai di pintu 2. Kebetulan saya untuk menuju ke Denpasar ini menggunakan Lion Air ya. Itu menggunakan pintu 2 untuk naik ke pesawat nanti. Nah, kita tunggu saja teman-teman, nanti menunggu panggilan untuk bisa segera masuk ke pesawat. Nah, kita sudah antri teman-teman untuk segera masuk ke pesawat. Mungkin ini saja teman-teman video dari saya bagaimana cara masuk ke Bandara IAI Kulon Progo menggunakan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, dan kita jalan sampai ke pesawat ya teman-teman. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu dengan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.